Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga keyakinannya masing-masing ya. Untuk KM, Ibu minta tolong dipimpin doanya ya. Nah, selanjutnya coba kalian cek di kolong-kolong meja. Di bawah kursinya yang masih ada sampah, dibuangin dulu ke tempat sampah ya, supaya belajarnya lebih nyaman. Kalau tidak acak-acakan, tidak ada sampah. Nah, kemudian coba Ibu mau cek kerapihannya. Yang bajunya masih dikeluarin, coba dimasukin dulu ini. Masukin. Sebelah sini masukin dulu yang rapi. Iya, kan kalau misalkan rapi kan enak dilihatnya. Sekarang Ibu mau absen dulu ya. Tapi kalian jawab hadirnya dengan menggunakan sarapan kalian pagi ini. Contohnya, Radika, nasi goreng Bu, gitu ya. Ibu mulai ya. Radika, nasi goreng Bu. Iya, enak sekali. Anin, Nasi bakar Bu. nasi bakar. Arkan, Ayam goreng. ayam goreng. Lucy, Telur dadar. telur dadar, enaknya. Fadlan, Nggak sekolah Bu. kenapa Fadlan gak sekolah? Sakit. Sakit. Kaira, Kaira nggak sekolah. oh kenapa Kaira gak sekolah? Sakit Bu. Sakit. Teman-teman, kita doakan semoga yang hari ini sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Ya, ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin tentang? Iya betul, tentang BPUPKI. Ada yang tahu nggak kepanjangan dari BPUPKI itu apa? Iya Anin? Iya betul ya yang dikatakan Anin. Kepanjangan dari BPUPKI itu yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang mana pada tahun 1994 tentara Jepang itu di medan perang Pasifik makin terdesak. Di berbagai medan itu terjadinya pertempuran. Kemudian Jepang itu menderita kekalahan. Ditambah lagi dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang itu semakin terjepit. Nah, pertahanan Jepang itu sudah rapuh dan bayangan mengenai kekalahan Jepang itu sudah mulai nyata, semakin nyata. Nah, kemudian Jepang itu masih berusaha nih menarik simpati rakyat Indonesia untuk menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Di kemudian hari Jepang itu masih menjanjikan itu kepada Indonesia, yang dimana di bahasa Jepang itu yaitu Dokuritsu Zumbi Chosakai, yang mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini oleh pemerintah Jepang itu membentuk BPUPKI ini untuk menyelidiki segala sesuatu tentang usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian siapa yang tahu ketua BPUPKI itu siapa? Iya Radika? Iya betul ya yang dikatakan Radika. BPUPKI itu diketuai oleh Rajiman Wedyo Diningrat, dan juga wakilnya itu adalah Ichi Bangsai Yoshi yang merupakan warga Jepang. Ya, jadi model pembelajaran ini yaitu time token. Ibu akan membuat kelompok. Karena di sini ada 4 baris ya, jadi Ibu akan membuat kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4.
Nah, kemudian ibu akan membagikan lembaran kertas ini kepada setiap individu. Kemudian kalian berdiskusi kepada kelompok kalian masing-masing. Setelah berdiskusi, kalian maju satu-satu untuk berbicara hasil diskusi kalian dalam waktu 30 detik setiap orangnya ya. Jadi jika kupon ini kalian sudah berbicara, kupon ini akan habis. Jadi kalian tidak bisa berbicara lagi. Jadi kupon ini hanya sekali ketika kalian sudah berbicara. Jadi kalau kalian belum berbicara, kalian masih bisa mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Oke, ibu bagikan dulu ya kuponnya. Ini ya. Ini ya. Nih. Iya. Nah, silahkan kalian berdiskusi sesama kelompok kalian ya. Ya, waktu diskusinya sudah habis ya. Selanjutnya coba perwakilan dari kelompok 1 maju dulu. Iya, kelompok 1 tadi sudah maju ya, sudah memaparkan pendapatnya. Kelompok 2, perwakilan kelompok 2. Iya, kelompok 2 juga sudah ya. Kemudian kelompok 3. Iya, kelompok 3 udah. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Perwakilan kelompok 4. Iya, jadi perwakilan kelompok ini sudah maju. Nah, berarti yang perwakilan kelompok ini sudah tidak bisa berbicara lagi selama 30 detik. Karena kuponnya sudah hangus ya. Jadi kalian yang belum berbicara, kalian masih bisa mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan hasil diskusi kalian ya. Ya, jadi semuanya sudah kebagian berbicara, mengungkapkan pendapat kalian selama 30 detik ya. Ya, jadi kalian nanti tulis di lembar kertas hasil diskusi kalian, kemudian kalian kumpulkan kepada ibu. Ibu akan nilai itu sebagai bentuk penilaian kalian di hari ini ya, karena kita hari ini belajarnya berkelompok. Iya, jadi sudah paham ya mengenai BPUPKI. Jadi BPUPKI itu mempelajari dan juga menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut kemerdekaan Indonesia. Nah, tugas BPUPKI itu yang pertama adalah merancang dasar negara. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ia menyusun rancangan undang-undang. Terus apa lagi? Iya, Anin? Ia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dan juga apa? Menyusun rancangan filsafah. Jadi BPUPKI itu tugasnya adalah merancang dasar negara, menyusun rancangan undang-undang dasar, kemudian mempersiapkan tentang kemerdekaan Indonesia dan juga menyusun rancangan filsafat negara. Kemudian BPUPKI itu melakukan sidang itu selama 2 masa sidang. Jadi sidangnya itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Yaitu ada 3 orang yang
mengeluarkan usulan dasar negara, yaitu yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Mr. Supomo, dan yang ketiga itu Insinyur Soekarno. Jadi dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno, beliau itu memiliki 5 asas yang berbeda-beda. Jadi pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno itu tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang juga terdiri atas 5 asas. Yang mana asas itu yang pertama itu ada kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kemudian yang kedua itu ada internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga itu ada mufakat atau demokrasi. Yang keempat itu ada kesejahteraan sosial, dan yang kelima itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian asas itu diganti menjadi Pancasila. Nah, maka dari itu diberi nama sebagai Pancasila. Kemudian disusulkan dan dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa sidang tersebut tetapi belum mendapatkan kesepakatan sebagai dasar negara Indonesia itu. Nah, setelah pembicaraan itu selesai, kemudian sidang berikutnya itu ditunda sampai bulan Juli. Kemudian sambil menunggu masa sidang itu terus berjalan, BPUPKI ini membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Itu disebutnya juga dengan panitia 9. Nah, kemudian panitia 9 ini terus bekerja keras untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nantinya itu harus mengandung tujuan dan juga asas mengenai negara Indonesia itu merdeka. Kemudian akhirnya tugas itu terselesaikan pada tanggal 22 Juni tahun 1945, dan hasil rumusan itu disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian dalam sidang kedua ini, yaitu yang dibahas itu adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Ya, panitia perancang ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi dalam sidang kedua ini yang dibahas itu adalah rancangan mengenai Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Nah, panitia perancang ini yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa Undang-Undang Dasar ini diambil dari Piagam Jakarta. Nah, kemudian untuk merumuskan undang-undang ini, panitia perancang itu membentuk panitia kecil yang mana diketuai oleh Profesor Dr. Husein, yang mana pelaporan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar ini. Kemudian Insinyur Soekarno ini melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar ini kepada sidang, yaitu yang pertama pernyataan Indonesia itu merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar. Jadi ibu berikan kalian tugas yang sudah ibu jelaskan. Kalian dibuat rangkuman di buku kalian masing-masing, meskipun ini berkelompok, supaya kalian memiliki catatan masing-masing ya. Jadi nanti ringkasan itu kalian kumpulkan kepada ibu, lalu ibu bentuk itu sebagai bentuk penilaian kalian ya di pembelajaran kita di hari ini. Mungkin penjelasan itu yang bisa ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Ya udah, ibu ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.